Halo, salam kawan-kawan ginjal. Semoga kabar kalian selalu dengan keadaan sehat. Oke, saya Pisca. Kali ini saya ingin bahas tentang apa sih penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease atau end-stage renal disease. Mungkin terminologi di masyarakat penyakit ginjal kronis adalah suatu kelainan ginjal secara struktural maupun fungsional lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus atau usaha ginjal menyaring racun-racun di dalam tubuh. Kelainan secara struktural dimaksudkan kurang lebih seperti polikistik kidney pada ginjal, ada reflux nefropati, ada tumor pada ginjal, dan adanya sumbatan oleh batu atau nefropati obstruksi. Itulah dilihat secara struktural ginjalnya mengalami kelainan, dilihat ditunjang oleh pemeriksaan imaging seperti USG. Dan kelainan fungsionalnya kurang lebih dimaksudkan adanya marker kencing atau marker darah. Misalnya dilihat dari CUL, urin lengkap, ada hematuri, adanya kencingnya merah pada ginjal, adanya nanah, adanya proteinuria atau albuminuria, adanya nitrit dilihat dari urin lengkap. Dan marker pada darah seperti urium kreatinin, BUN-SC, elektrolit, analisa gas darah, kalium, magnesium, fosfor. Kurang lebih adanya kelainan secara struktural, ginjalnya mengalami kelainan struktural lebih 3 bulan maupun secara fungsional lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Itulah definisi penyakit ginjal kronik. Ada juga sumber KDIGO mendefinisikan penyakit ginjal kronis adalah penurunan laju filtrasi glomerulus lebih dari 3 bulan, LFG-nya, laju filtrasi glomerulusnya di bawah 60%, lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan organ ginjal. Kurang lebih seperti itu definisi penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease adalah kelainan ginjal secara struktural maupun fungsional lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Dan terkait dengan staging penyakit ginjal kronis itu ada 5. Stagingnya ada 5, stadium 1, 2, 3, 4, 5. Stadium 3-nya ada 2, 3A, 3B, stadium 4, dan stadium 5. Kalau kita asumsikan ginjal 0 sampai 100%, bahkan lebih, bahkan 120 sampai 130%, data dari KDIGO, chronic kidney disease stadium 1 fungsi ginjalnya di atas 90%, stadium 2-nya di atas fungsinya 60 sampai 80%. Stadium 3A-nya fungsinya di atas 45 sampai 59%. Stadium 3B fungsi ginjalnya di atas 30 sampai 44%. Stadium 4 fungsinya di atas 15 sampai 29%. Stadium 5-nya jelas fungsi ginjalnya kurang lebih di bawah 15%. Itulah staging dari sumber. Kalau berbicara staging dari satu buku, mungkin memerlukan waktu yang panjang diskusnya. Oke, terkait banyak di para medis, di pelayanan rumah sakit atau kesehatan lainnya, bagaimana cara mendiagnosis penyakit ginjal kronis ini? Bagaimana caranya? Terkait dari sumber Kadoki, cara mendiagnosis penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease harus adanya gangguan fungsi atau struktur ginjal itu lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus, ditandai dengan bukti adanya abnormalitas secara patologis. Maksudnya ada kerusakan jaringan dilihat dari pemeriksaan patologis, contohnya biopsi pada ginjal, dan adanya marker dari laboratorium sampel darah, adanya abnormalitas marker sampel dari urin. Kalau urinnya contohnya seperti
urin lengkap, ada proteinuria, ada albuminuria, ada kencing merah, adanya nanah, adanya nitrit, dilihat dari parameter urin lengkap. Dan kalau parameter sampel darahnya seperti jelas urium kreatinin, elektrolit, NAK, analisa gas darah, intinya menegakkan diagnosa medis chronic kidney disease adanya komposisi abnormal marker lab darah sama marker lab urin. Harus ada komposisi abnormal, kurang lebih seperti itu. Marker darahnya seperti saya bilang tadi, BUN-SC-nya meningkat, ada penurunan laju filtrasi glomerulus. Biasanya di rumah sakit besar tipe A, pemeriksaan sampel darah marker urium kreatinin sudah dicantumkan hasil laju filtrasi glomerulusnya, entah itu di bawah 20%, apakah masih di atas 60%. Kalau tidak ada dicantumkan, kita bisa hitung secara manual, secara rumus, atau bahkan di aplikasi handphone pun ada CKD-EPI. Kita bisa melihat laju filtrasi glomerulusnya berapa, nilainya, angkanya, ranknya. Untuk apa? Untuk menegakkan stage-stage penyakit ginjal kronis ini. Dan saya singgung sedikit terkait gejala stadium 3A, 3B atau stadium lanjut. Bagi penyandang penyakit ginjal kronis ini, keluhan pucat, lemas sudah muncul. Kadar anemia itu muncul di stadium 3 atau stadium lanjut. Seiring dengan progresivitas atau progresif fungsi ginjalnya menurun, otomatis anemia itu semakin besar. Anemia renal itu datanya semakin besar bagi penyandang penyakit ginjal ini. Selain cara menegakkan diagnosa penyakit ginjal kronis ini ditunjang dengan adanya bukti kuat seperti marker darah, BUN-SC, marker urin lengkap, adanya komposisi yang abnormal, ditunjang lagi pemeriksaan imaging seperti pemeriksaan radiologi, foto polos di perut, USG di perut, USG ditunjukkan difokuskan pada ginjal, pemeriksaan CT scan, sonografi, bahkan maupun MRI, pemeriksaan paling tinggi. Terkait gejala-gejala penyakit ginjal kronis ini, herannya begini, penyakit ginjal kronis itu tidak ada gejala khas, tidak ada gejala sama sekali di stadium awal. Lain halnya pendekatan sama penyakit jantung. Gejalanya khas, jantung berdebar, sesak, nyeri di area dada. Kalau ginjal tidak seperti itu. Bahkan stadium 5 pun jika sudah melakukan terapi dialisis dengan baik, otomatis gejalanya tidak ada sama sekali. Mungkin di video selanjutnya saya bahas tanda dan gejala penyakit ginjal kronik ini. Oke, sedikit yang saya singgung. Apa kunci sukses para medis, entah nefrolog, entah konsultan ginjal hipertensi, internal dan sebagainya? Kunci sukses merawat penyakit ginjal kronis ini baik dengan terapi medikamentosa, konservatif yang tanpa dialisis maupun dengan dialisis. Apa kunci sukses? Supaya penyandang penyakit ginjal kronis ini mempunyai kualitas hidup yang baik dan berkualitas ke depannya. Kuncinya begini. Dari sumber yang saya baca, pengobatan penyakit ginjal kronis ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk memposisikan penyandang penyakit ginjal kronis ini mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Kita lihat pertama, pengobatan untuk penyakit dasar seperti hipertensi dan diabetes perlu kita kontrol, perlu kita minum obat secara rutin, secara teratur, supaya apa? Dilindungi ginjalnya ke depannya. Terus pengendalian keseimbangan air dan garam, diet pastinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penyandang penyakit ginjal kronis seperti elektrolitnya, entah itu natrium, kalium, kalsium, fluor, magnesium, fosfat, seperti itu. Dan diet rendah protein dan tinggi kalori pastinya. Dan pengendalian gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa harus dikontrol. Pengelolaan hipertensi, bagi mempunyai faktor risiko tetaplah minum obat secara rutin. Pengelolaan anemia,
Biasanya bagi penyandang penyakit ginjal kronis yang stadium 5 yang fungsi ginjalnya di bawah 20%, terapinya dialisis. Otomatis secara dialisis, setiap dialisis sudah diperhatikan seperti dosis vitamin, dosis hormon eritropoietin diberikan, ada obat-obat zat besi, tenofovir contohnya, dan gizi-gizi lainnya seperti Esperifer atau Renkamin dan sebagainya. Itulah pengelolaan anemia bagi penyandang gagal ginjal kronis, baik dengan terapi dialisis. Ingat, terapi dialisis bagi penyakit ginjal kronis di stadium 5 yang fungsi ginjalnya di bawah 20%. Jika di stadium 5 memerlukan terapi dialisis dan ditunjang dengan adanya lab marker darah seperti BUN-SC, elektrolit, AGD bermasalah dan urin lengkap, dan ditunjang dengan pemeriksaan imaging, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya, deteksi dan pengobatan infeksi tentu harus dikendalikan infeksinya, tata laksana pengobatan dan keselamatan pasien, dan persiapan dialisis dan transplantasi. Bagi renal replacement terapi ini, bila mana penyakit ginjal kronis di kronis kidney disease di stadium lanjut, stadium 5, dan terapi pengganti ginjal, renal replacement terapi pengganti ginjal di stadium 5 atau kurang lebih fungsi ginjalnya di bawah 20%. Kalau sebelum stadium 5, stadium 1, 2, 3 diperlukan pengobatan konservatif, terapi medikamentosa. Tujuannya apa? Mengerem supaya perburukan itu tidak terjadi untuk ke stadium selanjutnya, stadium lanjut. Itulah pentingnya pencegahan. Terus yang saya ingin sampaikan, pesan saya, menjaga kesehatan ginjal otomatis menjaga kesehatan tubuh secara utuh. Seperti jangan begadang, diet yang bagus, rendah garam pastinya. Janganlah berperilaku yang tidak baik untuk tubuh, seperti merokok dan alkohol, tentu merugikan tubuh. Janganlah berperilaku seperti itu. Intinya, menjaga kesehatan ginjal otomatis menjaga kesehatan tubuh secara utuh. Seperti gerakan masyarakat hidup sehat, germaslah, dan bagi yang berisiko seperti hipertensi, diabetes, rutinlah kontrol, minumlah obat terus-menerus untuk menjaga organ ginjal kedepannya tetap lebih baik dan dilindungi. Dan bagi yang riwayat asam urat, dietlah yang bagus, rendah purin, janganlah terlalu banyak makan jeroan. Terus bagi yang obesitas, lakukanlah lifestyle modification, gaya hidup yang sehat, olahraga untuk menjaga kadar berat badan ideal. Terus bagi yang berisiko ada riwayat batu, saluran kemih, rutinlah kontrol ke dokter bedahnya supaya tidak terjadi endapan batu lagi. Kurang lebih seperti itu. Menjaga kesehatan ginjal otomatis menjaga kesehatan tubuh secara utuh. Salam. Sampai jumpa.